Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah fa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Summa amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mulai dari kita bangun tidur sampai kemudian tidur kembali, semua adalah nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita beragama di atas tuntunan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta nikmat di saat ini Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita keluangan waktu dan mudahnya kita untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Semoga amal kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kita nanti di yaumul qiyamah. Yang kedua, salam serta salawat untuk Nabi kita, junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang menjadi pengikut beliau hingga akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ada di bulan Sya'ban yang dalam hitungan hari ke depan kita akan bertemu dengan tamu yang agung, tamu yang kita tunggu-tunggu, tamu yang kita rindukan, tamu yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan Ramadan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat umur, kesempatan, waktu untuk bisa berjumpa dengan Ramadan, maka ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Apa-apa yang kurang pada waktu yang lampau, apa-apa yang kurang dari puasa kita di tahun-tahun yang lalu, maka ini adalah kesempatan baik kita untuk memperbaiki diri kita. Karena orang-orang yang bersama kita berpuasa di tahun yang lalu, yang bersama-sama tadarus bersama kita, berbuka tarawih bersama kita, kemarin sudah meninggalkan kita dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah memberikan kita nikmat, dipilihnya kita di antara sekian makhluknya Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan, maka ini adalah nikmat yang wajib untuk kita syukuri. Dengan cara apa? Yaitu kita perbaiki diri kita persiapkan diri kita untuk nanti bertemu Ramadan menjadi Ramadan yang lebih baik dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan dalam Ibnu Majah ada dua orang bersaudara yang mereka ini masuk Islam, kemudian berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu di antara mereka ikut berperang di jalan Allah, kemudian dia meninggal mati syahid. Kemudian saudaranya yang lain masih diberi oleh Allah umur lebih 1 tahun kemudian. Kemudian saudaranya yang diberi umur setahun ini meninggal dunia karena sakit. Suatu malam Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bermimpi
bahwasanya dua orang bersaudara ini ada di dekat pintu sorga. Kemudian keluarlah penjaga pintu sorga dan ternyata mempersilahkan orang yang meninggal belakangan, yang tidak meninggal di saat berjihad di jalan Allah, untuk masuk sorga terlebih dahulu. Kemudian barulah saudaranya yang mati syahid dipersilakan masuk sorga. Kemudian di pagi hari, Thalha bin Ubaidillah menceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat merasa heran, mengapa orang yang mati syahid kok masuk surganya belakangan dibanding dengan orang yang mati belakangan yang tidak mati syahid. Sampailah berita ini pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bertemu dengan para sahabat, kemudian beliau bertanya, "Alaisa qad makasa hada ba'dahu sanah?" Bukankah orang yang meninggal belakangan itu hidup setahun kemudian? Mereka mengatakan, "Benar ya Rasulullah." Kemudian beliau bertanya kembali, "Wa adraka Ramadan fasomahu wa shalla kada wa kada min sajadatin fis sanah?" Bukankah orang yang meninggal belakangan itu bertemu dengan Ramadan, kemudian dia berpuasa Ramadan, kemudian dia sholat, dan dia melaksanakan sholat sekian banyaknya rakaat? Mereka menjawab, "Benar ya Rasulullah." Maka kata Nabi SAW, "Fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard." Maka perbedaan jarak antara orang yang meninggal belakangan yang berjumpa dengan Ramadan dengan saudaranya yang meninggal mati syahid yang tidak berjumpa Ramadan, jaraknya bagaikan bumi dan langit. Lihat bagaimana jamaah sekalian, Rasulullah SAW memberikan pemahaman kepada kita bahwasanya ketika Allah memberikan kita umur, kesempatan, waktu untuk berjumpa dengan Ramadan, ternyata bisa menambah pundi-pundi amal kebaikan kita di sisi Allah yang tidak bisa dilakukan orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun orang yang meninggal dunia itu ternyata banyak melakukan kebaikan, yaitu dia mati syahid, tapi dia tidak berjumpa Ramadan, dia tidak berpuasa Ramadan, dia tidak sholat sekian rakaat. Maka ini menunjukkan bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa bertemu dengan Ramadan, maka pergunakanlah sebaik-baiknya Ramadan ini, sarana kita untuk memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik dibanding dengan waktu-waktu yang lalu. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena melihat keutamaan Ramadan, keberkahan Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika datang Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Dan sudah selayaknya kita pun juga bergembira dengan datangnya Ramadan. Karena sebagian manusia terkadang mereka merasa berat ketika berjumpa dengan Ramadan, merasa terkungkung dengan adanya kegiatan-kegiatan Ramadan yang tidak biasa dia lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala di surah Yunus di ayat yang ke-58, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Allah berfirman, katakanlah hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, maka hendaklah kalian bergembira dengan keduanya. Yang keduanya ini, karunia Allah, rahmat Allah, itu lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan di atas muka bumi ini. Kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan dunia, itu kata Allah Subhanahu wa taala masih lebih baik rahmat dan karunia Allah. Dan di antara rahmat dan karunia Allah, kata para ulama, adalah dengan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu karunia Allah, rahmat dari Allah. Maka hendaklah seorang muslim bergembira dengan datangnya Ramadan, tidak merasa sempit hatinya, tidak merasa sedih karena kebiasaan makannya menjadi berkurang, kebiasaan dia berdusta menjadi dibatasi, sehingga seolah-olah Ramadan datang menjadi penjara bagi dirinya, sehingga kemudian dia bersedih. Padahal Ramadan datang justru untuk membersihkan dosa-dosa kita, membersihkan jiwa kita, dan banyak lagi keutamaan-keutamaan Ramadan yang lain.
Maka Nabi SAW ketika datang Ramadan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu di hadis riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i, beliau katakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubassiru ashabahu biqudumi syahri Ramadan. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau datang bulan Ramadan, maka beliau memberikan kabar gembira kepada para sahabat. Datang Ramadan, Nabi ngasih kabar gembira. Beliau mengatakan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Kataballahu alaikum siyamahu, yang Allah wajibkan kalian berpuasa di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, di dalam bulan Ramadan, selama bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tughallaqu fihi abwabul jahim, pintu-pintu neraka jahanam ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan penuh jamaah sekalian, pintu surga itu dibuka lebar-lebar 24 jam oleh Allah, satu bulan lamanya. Dan pintu neraka 24 jam selama satu bulan ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya kata para alim ulama? Memberikan potensi kepada kita, memberikan harapan besar kepada kita, memotivasi kita untuk melaksanakan amal-amal soleh. Kenapa? Karena pintu surga dibuka lebar-lebar oleh Allah. Potensi orang berbuat maksiat di bulan Ramadan itu kan berkurang sekali, sangat-sangat berkurang dibanding kalau dia berbuat dosa di bulan yang lain. Kenapa? Karena rahmat Allah dibuka lebar-lebar satu bulan penuh. Pintu surga dibuka oleh Allah untuk memberikan kesempatan hamba-hambanya kembali pada Allah, melaksanakan amalan-amalan soleh, meninggalkan dosa dan maksiatnya. Tidak itu saja jamaah sekalian, di bulan Ramadan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tughallu fihi syayatin, setan-setan dibelenggu, tidak bisa bebas menggoda manusia. Fihi lailatun khairum min alfi syahr, di dalam bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam apa niku? Lailatul Qadar, yang tidak ada di bulan yang lain. Ini menunjukkan keberkahan dan keutamaan Ramadan. Jika kita beribadah di malam itu sejak maghrib sampai datangnya subuh, maka amal kita dilipat gandakan setara dengan kita beribadah 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Man hurima khairaha faqad hurima. Melihat keutamaan Ramadan yang begitu banyak dan begitu luas, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak bisa meraih kebaikan-kebaikan Ramadan, maka dia akan terhalang dari kebaikan-kebaikan lain yang banyak. Di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memberikan kabar gembira dengan mengatakan, idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan sufidat as-sayatin wa maradatul jin. Ketika datang malam Ramadan sejak maghribnya, jadi kalau misal Ramadan hari Jum'ah, maka Kamis maghrib itu sudah masuk Ramadan. Sejak malam itu Allah membelenggu setan-setan dan jin-jin yang jahat supaya tidak mengganggu manusia, supaya hamba-hambanya Allah ini mudah untuk melaksanakan amal-amal soleh, sehingga mereka mudah untuk tadarus, infak, sedekah dan seterusnya. Wa ghuliqat abwabun nar falam yuftah minha babun, dan Allah menutup rapat pintu neraka dan tidak akan dibuka selama Ramadan. Wa futihatul abwabul jannah falam yughlaq minha babun, dan Allah membuka lebar-lebar pintu surga, tidak akan ditutup selama Ramadan. Wa yunadi munadi, kemudian ada penyeru dari malaikat yang menyeru kita di awal malam Ramadan itu. Apa malaikat yang menyeru? Ya baghiyal khair aqbil, wahai hamba-hamba Allah yang suka berbuat kebaikan, kemarilah. Ini bulan kebaikan, ini bulan berkah. Ayo kita melaksanakan kebaikan-kebaikan. Wa ya baghiyal syarr aqsir,
wahai hamba-hamba Allah yang suka berbuat dosa, yang sering terjatuh kepada kemaksiatan, berhentilah, jangan diteruskan maksiatnya, jangan diteruskan dosa-dosanya. Ini bulan Ramadan. Ada penyeru jamaah sekalian di awal Ramadan itu seperti itu. Wallahi utaqa'u minan nar wa darika kullu lailah. Dan setiap malam, sejak awal malam Ramadan sampai selesainya Ramadan, Allah memiliki hamba-hamba yang dipilih Allah untuk dibebaskan dari api neraka. Subhanallah jemaah sekalian, bagaimana rahmat Allah untuk kita. Allah bebaskan setiap malam hamba-hamba Allah yang dipilih dengan dibebaskan dari siksa api neraka. Maka ini kesempatan besar Bapak Ibu sekalian, ketika datang Ramadan jangan disia-siakan hari-harinya, malamnya, setiap detik, setiap menit, setiap jam, jangan disia-siakan, karena kita nanti akan menyesal. Karena kesempatan datang Ramadan boleh jadi tahun depan kita nggak akan bertemu kembali. Matur nuwun Bapak, jazakallahu khair. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka melihat keutamaan Ramadan yang begitu besar, berkahnya dan motivasi Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengisi Ramadan itu dengan kebaikan-kebaikan, maka kiranya apa sih yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Ramadan? Ibaratnya orang yang akan ikut perlombaan, maka tentu dia akan mempersiapkan diri. Ibarat orang akan ikut ujian, maka dia harus belajar dahulu apa yang harus dia persiapkan untuk berjumpa dengan ujian tersebut. Demikian pula Ramadan, maka amal-amal kebaikan itu seyogyanya sudah dimulai sejak sebelum Ramadan datang. Kata para alim ulama, Ramadan itu didahului dengan bulan Sya'ban. Maka apa-apa yang disyariatkan di bulan Ramadan disyariatkan pula di bulan Sya'ban. Puasanya, tilawah Qur'annya, sedekahnya, sholat malamnya, apa yang disyariatkan di bulan Ramadan maka dianjurkan pula untuk diperbanyak pula di bulan Sya'ban. Apa fungsinya? Untuk membiasakan diri bersiap berjumpa dengan Ramadan. Karena kalau tanpa persiapan pasti kita akan kelelahan, jiwa kita, fisik kita, mental kita, niat kita tidak sekuat kalau orang itu sudah mempersiapkan diri jauh-jauh hari. Maka apa sih yang perlu kita persiapkan Bapak Ibu sekalian sebelum datangnya Ramadan? Yang pertama yang dilakukan oleh para sahabat Nabi, orang-orang soleh terdahulu, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdoa, meminta pada Allah, memohon pada Allah agar mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, dahulu orang-orang soleh para sahabat kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighuhum syahru Ramadan. Dahulu orang-orang soleh para sahabat itu berdoa 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Apa doa mereka? Agar dipertemukan dengan Ramadan. Subhanallah jemaah sekalian, bagaimana kesiapan para sahabat Nabi SAW 6 bulan yang lalu mereka sudah berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan Ramadan kepada kami. Sebagaimana doa seorang tabi'in, beliau mengatakan para sahabat dahulu kalau datang Ramadan 6 bulan yang lalu mereka berdoa, doanya apa? Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Ya Allah, sampaikan kami untuk bertemu dengan Ramadan, dan sampaikan Ramadan itu kepada kami, dan selamatkan amal-amal kami di bulan Ramadan menjadi amal yang Engkau terima. Itu doa mereka ini Bapak Ibu sekalian, mereka panjatkan 6 bulan yang lalu. Setiap hari selama 6 bulan mereka berdoa terus, ya Allah pertemukan kami Ramadan, pertemukan Ramadan kepada kami terus sampai datangnya Ramadan. Summa yad'una Allah sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Selesai Ramadan, masuk Syawal, maka mereka berdoa lagi 6 bulan ke depan.
Apa doanya? Minta supaya amal mereka selama Ramadan diterima oleh Allah. Nanti masuk bulan ke-7, bulan berikutnya mereka berdoa lagi agar dipertemukan Ramadan tahun depannya. Terus begitu seterusnya. Lihat Bapak Ibu sekalian, para sahabat Nabi itu 1 tahun itu isinya doanya itu minta sama Allah terikat dengan Ramadan. Sehingga tidak mengherankan kalau mereka ketika datang Ramadan mereka sudah siap, kayak ibarat orang mau perang sudah siap tempur, sudah siap baju perangnya, sudah siap pedangnya, kudanya, perbekalannya, ibaratnya seperti itu. Sementara sebagian kaum muslimin baru sadar kalau bulan puasa kalau Menteri Agama baru mengumumkan malam besok puasa karena sidang isbat menentukan. Loh, besok poso tiba ini, seolah-olah kaget, loh ternyata besok Ramadan, seolah-olah kemarin dia tidak perhatian dengan Ramadan. Maka ini yang menjadi perhatian kita Bapak Ibu sekalian. Berdoalah pada Allah agar kita dipertemukan dengan Ramadan dan Ramadan nyampe pada kita, karena ini nikmat dari Allah yang tidak akan bisa datang kembali. Boleh jadi tahun depan kita nggak akan bertemu Ramadan lagi. Siapa yang bisa menjamin kalau kemudian kita bertemu Ramadan lagi? Orang-orang yang bersama kita kemarin tadarus bersama, tarawih bersama, satu persatu meninggalkan kita. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih di antara hamba-hambanya adalah orang-orang pilihan. Dan mudah-mudahan kita, panjenengan, keluarga kita semua termasuk Allah pilih untuk bisa bertemu dengan Ramadan. Amin. Yang kedua, apa yang perlu kita persiapkan untuk berjumpa dengan Ramadan agar Ramadan ini menjadi lebih baik? Yaitu tinggalkan dosa dan maksiat dan segeralah bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kaitannya orang meninggalkan maksiat, dosa kemudian bertobat dengan datangnya Ramadan? Apa korelasinya? Apa hubungannya? Kita tahu Bapak Ibu sekalian, Ramadan itu kan bulan-bulan kebaikan, bulan yang berkah. Orang dimotivasi untuk melakukan kebaikan-kebaikan mulai dari sahur dia sampai berbuka puasanya sampai malamnya. Nah, kalau ternyata kita banyak melakukan dosa dan maksiat, tidak segera taubat, maka ini menghambat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di hadis nomor 3334, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal 'abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan satu dosa, satu pelanggaran, satu maksiat, satu kezaliman, maka Allah akan memberikan kerak noda hitam di hatinya. Setiap kali kita berbuat dosa Bapak Ibu sekalian, di hati kita ini ada kerak hitamnya. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba sukilat qalbuh. Maka jika hamba ini meninggalkan dosanya, kemudian dia istighfar, mohon ampun pada Allah, kemudian dia bertobat, maka dosanya akan dikerik, dibersihkan hingga hatinya menjadi bersih kembali. Wa in ada zida hatta ta'luwa qalbah. Tapi jika dia tidak istighfar, tidak bertaubat, tidak meninggalkan dosa, justru ditambah dosa lain, tambah dosa berikutnya, maka kerak itu semakin menutupi hatinya dan membuat pelakunya sulit untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Maka orang-orang soleh terdahulu, para sahabat Nabi SAW, sangat mewanti-wanti kita agar kita meninggalkan dosa, walaupun dosa maksiat itu kecil di mata kita, menurut kita itu kecil, maka tinggalkan saja. Karena karakternya, wataknya orang mukmin itu berbeda dengan wataknya orang yang suka berbuat dosa. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari, beliau mengatakan, "Innal mu'min yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaih." Orang mukmin itu sifatnya, karakternya, kalau berjumpa dengan dosa di hadapannya, maka dia seolah-olah sedang duduk di bawah gunung, yang gunung itu siap meletus kemudian meruntuhi dirinya.
Kemarin Gunung Merapi niku Semeru Pak, erupsi ini, mengeluarkan lava kemarin siang kalau nggak salah. Maka seorang hamba manusia normalnya kalau ada gunung meletus keluar lava ya pasti dia lari menyelamatkan dirinya. Lah orang mukmin kalau ketemu dosa seperti itu lari menjauh, bukan tambah deketi, bukan malah dikerjakan. Lihat, bandingkan dengan orang yang suka berbuat dosa, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, wa innal fajir yara dunubahu kadubabun marra ala anfih. Orang yang fajir, yang suka berbuat dosa, berbuat maksiat, kalau ada dosa di hadapannya maka dia menganggap remeh, kayak lalat yang hinggap di hidungnya, ditepis, pergi, datang lagi, ditepis lagi, datang lagi, nggak ada takut-takutnya, nggak ada khawatirnya sama sekali. Karakter kita orang beriman bukan seperti orang fajir, Bapak Ibu sekalian. Dengan dosa itu takut kita itu. Tinggalkan dosa, tinggalkan maksiat walaupun itu kecil. Karena kecilnya dosa boleh jadi itu akan menghancurkan jiwa kita, menghancurkan amal-amal soleh kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pelayannya Nabi SAW yang diberi umur oleh Allah lebih 100 tahun, bertemu dengan kalangan para tabi'in. Beliau mengatakan kepada para tabi'in, innakum lata'maluna a'malan hiya adatu fi a'yunikum fi sya'r in kunna na'udduha ala ahdin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam al-mubiqat. Kalian wahai para tabi'in menganggap satu dosa seperti dosa itu seutas rambut, nggak ada nilainya. Tapi dosa yang kalian anggap remeh itu di sisi kami ketika kami bersama Nabi dahulu, dosa kecil itu sangat menghancurkan kami. Ini menunjukkan waroknya, kehati-hatiannya Anas bin Malik radhiyallahu anhu terhadap dosa, sehingga tidak memandang kecil sebuah dosa, tapi dianggap sebagai suatu hal yang luar biasa, sehingga kemudian mereka menjauh. Maka dinasihatkan oleh Bilal bin Sa'id rahimahullah, seorang tabi'in muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, la tangdur ila sidoril ma'siyah walakin indur man asaitah. Kalian jangan meremehkan, memandang dosa maksiat, wah dosa kecil, nanti istighfarkan diampuni Allah. Jangan seperti itu. Jangan suka meremehkan dosa, tapi pandanglah, lihatlah ketika kita bermaksiat kecil tadi, ketika kita melakukan dosa kecil tadi, kepada siapa kita bermaksiat? Kepada Allah. Maka pandanglah kepada siapa kita bermaksiat. Dosa besar kita maksiat pada Allah, dosa kecil pun kita maksiat sama Allah. Lalu mengapa kemudian kita meremehkan? Wah dosa kecil saja kok, nanti istighfar kan selesai. Ini orang yang meremehkan, Bapak Ibu sekalian. Nanti dia akan celaka, dia akan hangus amal-amalnya. Kenapa? Dia meremehkan dosa. Lah, apa kaitannya dengan Ramadan, jemaah sekalian? Ramadan itu adalah bulan kebaikan, bulan banyaknya orang melakukan amal-amal soleh. Dan diantara dampak efek buruk dosa dan maksiat kalau hamba itu tidak segera taubat, tidak segera istighfar, ada puluhan dampak. Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wa Dawa menyebutkan ada puluhan dampak buruk dari seorang hamba bermaksiat yang tidak istighfar, tidak taubat. Di antara sekian puluh dampak tadi, satu di antaranya adalah atasbitu anit ta'ah wal iqadu anha. Orang kalau suka berbuat dosa maksiat, tidak segera istighfar, tidak segera tobat, akan membuat dirinya menghambat untuk melakukan ketaatan, dan justru dia benci dengan ketaatan. Lihat Bapak Ibu sekalian, orang kalau suka berbuat dosa yang tadi Allah berikan nokta hitam di hatinya, kalau enggak segera dia istighfar, segera tobat, maka membuat tubuh pelakunya ini untuk berbuat ketaatan itu berat. Mau buka Quran, mau baca satu halaman, sak lempir, kayak ada timbel 10 kilo di matanya, berat sekali. Tapi kalau buka HP, lihat status 1 jam nggak terasa.
ngepoin statusnya orang. Lihat apa sih? Wah, itu nggak terasa sejam. Baca Quran nggak sampai 5 menit ngantuk. Mau mengeluarkan infak pikir-pikir dulu, lihat dompetnya, dilihat warnanya dulu. Merah, biru, hijau, ungu, oranye, abu-abu, sama semu-semu hijau. Pilih pundi infake, Pak? Nek panjenengan pilih pundi? Merah. Mana Ustaz? Belonjoan belum bayar kemarin. Biru, wah ini buat sangunya anak sekolah. Paling pilihannya yang abu-abu. Pinten nih? 2000. Itu aja uangnya sudah lecek, dicepreti sana sini, dikasih gambar, dikasih brengos gambarnya uangnya ini. Itu dibuat infak, berdoa sama Allah, ya Allah terimalah infak saya, lipat gandakan 10 kali lipat. Cuma 2000 tambah kendingan 2. Itu kita banget Bapak Ibu sekalian. Berat mengeluarkan infak, berat mengeluarkan sedekah, berat mau sholat malam, berat. Pernah datang seorang pemuda kepada Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang pembesar tabi'in di Basrah, bertanya, wahai imam, saya itu kalau sholat malam kok berat ya, sudah saya pasang alarm, sudah pasang weker, kok ya nggak bangun-bangun, tolong kasih nasihat saya. Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah memberikan nasihat kepada sang pemuda dan nasihat pula untuk kita semua. Apa nasihat beliau? Kamu jangan bermaksiat di siang hari, maka Allah akan membangun kamu di malam hari. Lihat jemaah sekalian, maksiat hamba di siang hari menghambat orang itu untuk bisa bangun di malam hari. Berarti apa? Dampak maksiat itu menghambat pelakunya berbuat kebaikan, melakukan ketaatan pada Allah. Boleh jadi bahkan dia benci dengan ketaatan. Ngapain jam 3 bangun sholat malam, mending tidur lagi, dan seterusnya dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, di antara persiapan kita sebelum datang Ramadan, mari kita tinggalkan dosa maksiat kita segera taubat, memohon ampunan Allah agar nanti ketika Ramadan datang kita tidak tertinggal dengan teman-teman kita. Mereka tadarus Quran deres sampai 2 kali khataman Quran misalnya, mereka infak tanpa pernah henti, sementara kita bakhil, pelit, kita malas baca Quran, malas datang ke masjid. Maka khawatirkan diri kita kalau Ramadan ternyata kita tidak lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Salah satunya kenapa? Karena dosa maksiat itu masih melekat di hati kita, tidak segera kita taubati dan kita istighfari. Nah, yang ketiga, apa sih yang perlu kita upayakan agar kita ketika bulan Ramadan lebih optimal, lebih membawa kebaikan-kebaikan untuk kita? Yaitu bikinlah target. Apa targetnya? Salah satunya target khatam Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, maka Ramadan diantaranya disebut dengan Syahrul Quran. Ramadan itu bulan Al-Quran, bulan diturunkannya firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah seyogyanya seorang hamba senang ketika membaca surat-surat dari Allah. Kalau zaman muda rumiyin Pak ya, Bu, rumiyin mboten wonten WA, WhatsApp ngeten nggih. Menawi kirim surat kagem pasanganipun ngagem napa? Ngagem serat, ngagem amplop, paringi perangko. Kita nerima dari orang yang kita sayangi, waduh itu berbunga-bunga sampai seminggu itu bisa nggak makan nggak minum ini. Baca dibolak-balik, padahal isinya gitu-gitu dok. Tapi lihat tulisannya kekasih kita itu, senangnya masya Allah ini. Ini ada surat dari Allah Bapak Ibu sekalian. Al-Quran 30 juz. Isinya berita tentang kehidupan dunia, tentang cara untuk hidup baik di dunia, bahagia di akhirat, dikasih sama Allah. Loh, kita nggak sering baca, itu masalahnya. Maka kalau hati kita sering sumpet, sering galau, ya karena kita nggak sering baca suratnya dari Allah. Allah sudah ngasih pesan-pesan di Al-Quran, kita nggak baca.
Maka Ramadan panjenengan bikin target. Targetnya apa? Khatam Al-Quran. Minimal pinten? 5 kali. Imam Syafi'i niku nggih, Muhammad bin Idris rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah, dikatakan oleh para alim ulama, beliau khatam Al-Quran di bulan Ramadan itu 60 kali. Berarti sedinten pinten? 2 kali khatam. Loh, bukan 2 juz Pak, 2 kali khatam. Jadi 14 jam beliau bagi 2. Separuh khatam sekali, separuhnya lagi khatam sekali lagi. 2 kali khatam sehari, 30 hari 60 kali khatam. Kita pinten Pak? Ustaz, sekali aja, kadang repot kerja, repot ngurusi ini itu. Minimal panjenengan mungkin bisa khatamnya sekali bikin target. Kalau Al-Quran Mushaf Medina standar Utsmani itu 1 juz niku isine 10 lembar. Bolak-balik 20 halaman. 1 juz niku pas 10 lembar, Pak. Mushaf Utsmani ya, terbitan Madinah niku 1 juz pas 10 lembar. Jadi kalau panjenengan target 1 bulan Ramadan 1 khataman Quran, berarti 1 hari harus 1 juz. 1 juz isinya 10 lembar, berarti panjenengan bisa bagi pas sholat. Misal habis sholat 5 waktu, sebelum sholat 5 waktu panjenengan baca 1 lembar, habis sholat 5 waktu baca selembar lagi. 5 kali 5 waktu 10 lembar, selesai 1 juz 1 hari. Paham ya? Kalau panjenengan pengen naikkan 2 kali khatam, dia tambahkan tadi perkaliannya. Berarti 1 hari panjenengan harus baca 20 lembar. Berarti 1 kali sholat 2 halaman 2 lembar, setelah sholat 2 lembar, panjenengan nanti khatam 2 kali. Itu karena kita, Bapak Ibu sekalian, kurang perhatian sama Al-Quran masalahnya. Sebagian kaum muslimin Al-Qurannya ditaruh di pojok lemari paling atas, isinya sawang sama debu. Soalnya setahun yang kemarin, ketika ada pengumuman pemerintah, Menteri Agama mengumumkan besok puasa, diambil dibersihkan, isinya debu tok ini. Lah memangnya kemarin kemana? Udah taruh di atas Ustaz. 1 tahun yang lalu, akhirnya beli yang baru lagi. Lah nggak pernah dibaca soalnya. Seringnya bacanya bukan baca Al-Quran, baca apa? Koran. Baca koran, baca berita Facebook, baca berita di Instagram. Allahu Akbar. Karena Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Al-Quran itu akan membantu kita, menolong kita, memberi syafaat kita nanti di hari kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Hadis riwayat Imam Muslim. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat, minta sama Allah supaya dia memberi syafaat untuk orang yang membacanya. Bahkan puasa Ramadan kita, Al-Quran dalam hadis yang lain, keduanya itu minta sama Allah. Ya Allah, kata puasa, Ay Rabbi, mana'tuhu ta'am wa syahawat bin nahar fasaffi'ni fih. Ya Allah, aku tahan orang ini dari makannya, dari syahwatnya di siang hari karena aku, maka tolong berikan aku izin untuk memberi syafaat dia. Kemudian Allah memberikan izin puasa untuk memberi syafaat orang yang berpuasa di hari kiamat. Datang Al-Quran, ya Allah, mana'tuhun naum bil lail fasaffi'ni fih. Ya Allah, aku tahan dia untuk tidak tidur di malam hari karena membacaku, maka izinkan aku memberi syafaat orang yang membaca Al-Quran. Kemudian Al-Quran diberi izin Allah memberi syafaat orang yang membacanya. Maka ini keutamaan Ramadan yang di dalamnya ada Al-Quran diturunkan. Maka sudah seyogianya Bapak Ibu sekalian, panjenengan punya target menghatamkan Quran. Bagaimana kalau tidak khatam? Ya tidak masalah. Mungkin panjenengan bisa tambah dengan apa? Membaca maknanya.
membaca terjemahannya. Mungkin ayatnya kok menarik, panjenengan berhenti, baca artinya, baca maknanya. Itu lebih berharga dan lebih bagus. Walaupun panjenengan konsekuensinya tidak khatam nanti. Kenapa? Kita harus banyak berhenti soalnya. Tapi kalau ingin khatam sebulan, berarti kan kita baca terus. Tapi kadang kita berhenti karena ayatnya kok kayaknya menarik, kita berhenti. Artinya apa sih? Dibaca. Itu kata Imam Ibnu Qayyim, itu lebih berharga, lebih baik daripada kita baca Quran banyak ayatnya tapi nggak paham. Lebih baik berhenti, baca artinya, maknanya, panjenengan resapi. Karena Al-Quran itu diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk direnungi maknanya dan ditadaburi. Maka sembari panjenengan ngaos Al-Quran, panjenengan baca terjemahnya, baca maknanya, kalau perlu nyanding tafsirnya, maka itu akan lebih bagus lagi. Ujungnya nanti kita amalkan. Maka dahulu para sahabat, kalau ada orang selesai membaca Al-Baqarah plus maknanya, plus tafsirnya, plus amalannya, artinya dipraktekkan, maka mereka di pandangan para sahabat adalah orang mulia. Dan Umar bin Khattab atau Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau selesai membaca Al-Baqarah selama 8 tahun. Al-Baqarah 286 ayat, Pak. Ibnu Umar itu selesai membacanya 8 tahun. Loh, memangnya Ibnu Umar nggak bisa baca apa? Kok 8 tahun baru selesai? Enggak, beliau selesai baca, berhenti, direnungi maknanya, apa tafsirnya, kemudian beliau praktekkan. Selesai praktek 286 ayat itu 8 tahun. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, betapa lamanya para sahabat untuk bisa merenungi Al-Quran. Tetapi khusus bulan Ramadan, karena ini bulan spesial, maka kata para alim ulama, diperbolehkan kita banyak membaca Al-Quran, sehingga dianjurkan sekali untuk khatam Al-Quran minimal 1 kali khataman. Itu mungkin yang paling ideal untuk kita Bapak Ibu sekalian. Di tengah-tengah kesibukan kita, ya, di tengah sibuk kita masak, ngurus anak rumah yang suaminya sibuk kerja dan seterusnya, maka mungkin membaca Al-Quran khatam sekali mungkin ideal untuk kita di masa sekarang. Tapi bukan tidak mungkin panjenengan ada yang lebih, bisa 2 kali, bisa 2,5 atau 3, maka alhamdulillah, mohonlah pada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan untuk bisa khatam Al-Quran. Yang keempat, Bapak Ibu sekalian, apa yang perlu kita persiapkan agar Ramadan kita lebih bermakna dan lebih berkesan? Perbanyak sedekah di bulan Ramadan. Perbanyak sedekah di bulan Ramadan, dan itu bisa kita mulai sejak Sya'ban ini. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Sya'ban, maka mereka mengeluarkan zakat mal mereka untuk membantu orang yang fakir, orang yang lemah, orang yang fakir, miskin, supaya mereka ketika Ramadan datang kuat untuk berpuasa. Kenapa? Diberi zakat mal, dikeluarkan sedekahnya. Dan ini memotivasi kita ketika datang Ramadan untuk kita bersemangat bersedekah. Dan jangan perhitungan ketika kita mengeluarkan infak sedekah di saat Ramadan. Kalau di bulan-bulan yang lain mungkin kita masih hitung-hitungan, eman-eman mau keluar, eman-eman. Ramadan loss, insya Allah panjenengan diberi berkah, karena Allah akan melipat gandakan pahala sedekah kita dengan sangat-sangat tidak terhingga. Karena puasa itu Allah yang langsung memberi balasannya. Normalnya amal kebaikan itu dilipat gandakan 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Yudha'ifu liman yasha, dan Allah lebihkan bagi siapa yang Allah kehendaki, termasuk sedekah kita di bulan Ramadan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah mempraktekkan bagaimana beliau itu orang yang loman, dermawan di bulan Ramadan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di Sahih Bukhari Muslim, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat dermawan, dan puncak dermawannya beliau
puncaknya itu kapan? Ramadan. Mengapa kok beliau sampai mengalami puncaknya loman, memberikan kebaikan, sedekah, infak di bulan Ramadan? Karena ketika Ramadan itu beliau tadarus dengan malaikat Jibril setiap malamnya. Beliau khatam, setor bacaan, memperbaiki bacaan, kemudian mengurutkan Al-Quran hingga kemudian kita baca dari An-Nas sampai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas seperti sekarang. Itu murojaahnya Nabi tadarus dengan malaikat Jibril. Dan di tahun wafatnya beliau khatam 2 kali dengan malaikat Jibril. Nah, para ulama kemudian menjelaskan apa hubungan Nabi banyak membaca Al-Quran dengan Jibril dengan beliau itu kok jadi sangat loman di bulan Ramadan. Ternyata hubungannya Bapak Ibu sekalian, ketika seseorang Nabi kita itu fokus lebih banyak membaca Al-Quran, maka apa yang dibaca? Tentang pahala, kebaikan-kebaikan, tentang surga, tentang neraka, tentang siksaan dan seterusnya, hingga kemudian apa? Yang muncul apa? Semangat untuk meraih akhirat Allah. Maka ketika kemudian Ramadan datang, beliau itu menjadi sangat-sangat loman, sangat-sangat dermawan, sampai disifati oleh Ibnu Abbas, kebaikan Nabi itu seperti angin yang mengalir deras. Angin itu punya sifat 2, cepat ngalir, cepat berhembus, dan tersebar di mana-mana. Itulah kebaikan infaknya Nabi di bulan Ramadan, cepat ngasih orang dan tersebar di sebagian banyak para sahabat. Maka ini menjadi teladan kita Bapak Ibu sekalian. Di bulan Ramadan mari kita tingkatkan nilai infak sedekah kita. Nanti Allah pasti akan ganti dengan yang lebih baik. Panjenengan harus yakin. Masalahnya kita kadang nggak yakin, itu apa sih? Panjenengan yakin mboten? Sik mikir-mikir Ustaz. Belum dandani rumah, belum ngecat, belum beli kue, belum beli baju lebaran, belum nanti biaya mudik. Wah, ngitung-ngitung ini akhirnya gak infak-infak. Panjenengan lebih tahu keadaan keuangan masing-masing. Tapi jangan jadi orang bakhil, itu pesan saya. Di bulan Ramadan jangan jadi orang pelit, medit, bin kikir. Panjenengan harus loman, kayak Nabi itu loh. Nabi itu tidak kaya-kaya sekali loh jamaah sekalian. Tapi kalau beliau untuk urusan harta ngasih orang itu beliau nggak pernah mikir-mikir. Pernah suatu ketika ini di luar bulan Ramadan ya, beliau itu dijahitkan baju oleh seorang wanita, dikasih hadiah. Ya. Nabi kan nggak menerima sedekah. Keluarga besar Nabi, Ahlul Bait itu nggak menerima sedekah, tapi hadiah boleh diterima. Dikasih baju. Ya Rasulullah, saya kasih hadiah. Nabi seneng dipakai sama Nabi, kok cocok. Kemudian ada sahabat melihat, ya Rasulullah, baju panjenengan kok bagus ya, boleh nggak saya minta? Kira-kira kalau panjenengan Gus Mundi, panjenengan baru beli baju, masih ada mereknya nempel di sini, ada skrek ini, masih ada barcode-nya ini ya. Terus panjenengan coba diminta sama orang lain, kita minta Gus Mundi, stuku dewe. Nabi masuk kamar, dilepas, dilempet, dikasihkan sahabat tadi dengan senang. Nabi dengan senang ngasihkannya itu. Sahabat yang lain sudah igit-igit, wong iki kurang ajar ya, Nabi baru dapat hadiah kok ya diminta gitu loh. Karena para sahabat itu tahu Bapak Ibu sekalian, Nabi itu kalau diminta itu tidak pernah beliau bilang saya tidak punya, saya nggak bisa, itu tidak pernah bilang gitu. Pasti beliau ngasih. Kalau beliau nggak dapatkan di rumah beliau, maka beliau minta pada rumah istri yang lain. Ada nggak makanan, ada nggak uang, kasih orang ini. Itu pasti gitu. Jadi Nabi itu nggak pernah bilang nolak, itu nggak pernah kalau ada orang minta bantuan beliau pasti akan turun tangan, pasti membantu. Jadi Pak sahabat ini tahu Nabi itu apian. Dijaluk mesti dikei, diminta baju tadi, ya dikasih sama Nabi. Kalau kita kan sungkan ya, sama pimpinan, pejabat bajunya diminta, ya bisa-bisa kita dihukum kan. Tapi ini Nabi begitu. Nah, apalagi di bulan Ramadan Bapak Ibu sekalian, Nabi itu lomannya Masya Allah kayak angin yang mengalir kenceng. Maka panjenengan kalau di sini takjilnya di, nah Pak,
Dijatah. Dijadwal napa saking masjid? Saking masjid, mboten dijadwal warga. Di tempat-tempat lain itu akan ada yang dijadwal Bu, per RT sekian. Satu hari 2-3 orang gitu kan nggih. Sami nggih mriki nggih. Daharan napa takjil iki mawon? Napa sak ikhlase? Sak ikhlase. Wonten teng daerah Kepuh Permai. Kertos nggih Kepuh Permai nggih. Kalau ngisi rutin teng mriku tiap 2 minggu sekali. Itu cerita takmirnya. Itu dijatah satu hari itu 2 orang makan Pak. Ini bukannya itu makan pakai piringan. Maghrib pertama langsung kurma sama teh, kemudian setelah sholat maghrib makan besar ya, macam-macam terserah yang jatah. Itu dijatah 2 orang 3 orang, tapi sebagian besar mereka itu tidak mau barengan, maunya sendirian. Paham maksudnya ya? Jadi hari itu mereka nggak mau dibarengi orang lain, nggak mau. Enggak, saya sendiri sing tak masak saya sendirian, jangan dibantu saya. Itu kalau nggak salah satu hari maghrib itu 200-300 porsi. Itu sendirian. Saya tanya, kenapa Pak? Iya, rata-rata mereka Ustaz nggak mau pahalanya dipek sama orang lain. Paham ya maksudnya? Kalau 3 orang lah dibagi tiap orang 3 Pak. Ini dia mau sendirian Pak. Sehingga orang yang mau ngasih makan hari itu ngantri nanti tahun depan. Karena 30 hari kan 30 orang kok berarti. Paham ya? Kalau 3 orang berarti kan 90 orang. Ini enggak, satu hari 1 orang. Berarti 30 orang kok, padahal warganya banyak. Jadi antrian nunggu tahun depan. Masya Allah, saya sampai kaget. Betul ini Pak. Sahur juga gitu, sama. Terutama yang di 10 hari terakhir. Itu di Kepuh Permai. Masjidnya namanya Al-Ihsan. Tropodo terus masuk daerah sana. Saya sampai terkaget-kaget gitu. Jadi mereka itu berlomba-lomba ya. Kalau bisa pahalanya pakai diri ya. Karena orang kalau ngasih makan buka puasa niku panjenengan dapat pahala orang yang makan puasa takjil kita tanpa mengurangi pahala orang tadi. Contoh begini, panjenengan ngasih makan 1 orang ya. Orang ini dari sejak terbitnya fajar sampai maghrib itu dia puasa, baca Quran, sholat 5 waktu, berbuat baik, sodako, infak. Dia kan ada pahala ini. Nah pahala orang itu kita pun juga dapat. Nah kalau yang kita beri makan 100 orang, 100 pahala Pak. Maka mereka rebutan. Nah di Saudi orang-orang kaya mereka itu rebutan kayak gitu. Kalau panjenengan umroh di bulan Ramadan, panjenengan pasti ditarik-tarik. Mereka bikin tempat sendiri-sendiri untuk makan, dan itu mereka jor-joran enak-enakan, nggak kayak kita. Nasinya nasi kucing Mbak, tahunya tipis, kalau kena kipas angin keplek saking landepe ladinya Pak, sampai tahunya tipis banget ini. Di sana ayam 1 Pak Bu, 1 orang ayam 1, paha kambing 1, belum susu, belum roti. Oh Masya Allah, nikmat kalau panjenengan pernah umroh ke sana di bulan Ramadan. Nggak usah sanggup. Buka sahur dijamin. Ya, maka ini motivasi Bapak Ibu sekalian. Karena mereka tahu pahala itu besar gitu. Maka pesan saya, jangan bakhil, jangan pelit di bulan Ramadan. Ya, tapi tetap pertimbangkan kekuatan ekonomi kita. Ya. Panjenengan lebih paham daripada orang lain, maka silakan panjenengan berlomba-lomba untuk meraih kebaikan. Yang terakhir, apa yang perlu kita upayakan Bapak Ibu sekalian, yaitu jauhi pembatal atau pengurang pahala puasa. Kalau meninggalkan pembatalnya puasa mungkin kita bisa, nggak makan, nggak minum, nggak berhubungan suami istri mungkin bisa, tapi jangan sampai pahala kita hilang. Apa maksudnya? Panjenengan puasanya sah, tapi pahalanya nggak dapat, cuma dapat lapar, dapat haus. Apa yang bisa mengurangi pahala puasa kita? Yaitu dusta. Poso tapi seneng goro, poso seneng gibah, ngerasani orang lain. Puasa masih sering gunjing orang lain,
puasa masih suka melakukan hal-hal yang maksiat, matanya, telinganya, lesannya, maka ini mengurangi pahala puasa kita, tapi puasanya sah. Panjenengan apa pengen puasa Ramadan mek dapat lapar sama haus tok, di akhirat catatan kebaikan kita nol, nggak ada sama sekali, rugi. Maka hindarkan diri kita, mata, telinga, lisan dari dosa-dosa yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Kurangi melihat infotainment di TV. Kuatkan tekad, saya cuma mau dengar pengajian tok. Ramadan panjenengan bikin target denger kajian tok isinya. Mau lihat YouTube isinya kajian, mau dengarkan isinya kajian, murotal, tilawah Quran. Jangan baca berita-berita gosip, berita artis, berita nomor politik, ekonomi, tebang ngelu. Ngaji mawon, deres dengarkan pengawasan, insya Allah hati kita akan lebih tertata, dan insya Allah panjenengan akan bisa siap untuk menyongsong Ramadan yang sebentar lagi akan datang berjumpa dengan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua, keluarga kita diberi kesehatan, anak-anak kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama dengan ayah ibunya berpuasa Ramadan di tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki yang luas, yang halalan thayyiban mubarak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kita untuk bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh, dan semoga masjid kita ini menjadi masjid yang makmur, yang berkah, yang banyak memberikan manfaat untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum, jazakumullah khair atas perhatian panjenengan sedaya. Mohon maaf jika ada yang kurang. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Setelah itu saya mengingatkan panjenengan sedaya, ada waktunya untuk sholat Isra. Ya, sholat Isra itu 15 menit atau 20 menit setelah terbitnya fajar. Nah, sekarang sudah masuk waktu Isra. Apa pahalanya? Yaitu panjenengan akan diberi pahala setara dengan pahala haji dan umroh. Ya. Sholat Isra itu awal sholat duha. Nanti terakhirnya duha itu 15 menit sebelum waktu duhur. Nah ini nanti kalau panjenengan Ramadan, kalau bisa posisinya kayak gini mbak, habis subuh panjenengan tidak pulang, panjenengan baca Al-Quran, zikir sampai terbitnya fajar, panjenengan sholat 2 rakaat, panjenengan pulang, panjenengan dapat pahala haji umroh tiap hari. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.